Selamat datang dalam acara dialog interaktif dalam rangka Dies Natalis Universitas Patimura ke-61. Hari ini, Senin, tanggal 22 April 2024. Dan kami mau menyapa bukan hanya Bapak Ibu yang ada di saat ini, tapi juga Bapak Ibu pemirsa dari Tribun News Ambon yang berada di mana saja. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di saat ini kita akan memulai dialog interaktif kita dengan tema membangun kesuksesan karir, menggali tren industri dan prospek masa depan. Oleh karena itu kita mengundang beberapa narasumber yang memang ahli di bidang ini yang akan membuat kita mempercakapkan tentang topik ini dan mendapatkan insight-insight terbaru untuk bagaimana menggagas pendidikan-pendidikan yang mampu menjawab tren industri dan prospek masa depan. Oleh karena itu, sambutlah narasumber yang pertama. Saya mau memberikan kesempatan untuk Bapak Rektor Universitas Patimura, Bapak Profesor Dr. Freddy Lewa KBSI MPD, yang telah berdedikasi dalam memimpin perguruan tinggi ini dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing dalam dunia kerja yang dinamis. Kepada Bapak disilahkan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Febri Calvin Tetelepta, S.Phil MH, yang merupakan Deputi 1 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Kita harus berbesar hati karena Pak Febri bisa meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang begitu padat. Saya tadi sempat bertanya, Pak Febri setiap hari tidur jam berapa? Katanya saya tidur jam 10, bangun jam 2. Saya bilang, ya begitu Pak, tidur lagi, tidak. Berarti saya yakin Pak Febri pasti punya suplemen khusus. Betul Pak Febri? Di kita juga ada suplemen lain, nanti dibicarakan off the record. Oke, terima kasih Bapak Febri. Dan kita memiliki narasumber yang ketiga, Bapak Dr. Amir Kota Rumalos, Esos MSI, mewakili IKAPATI. Ikatan Alumni Universitas Patimura, dan juga merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Ya, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya yakin Bapak Ibu ingin mendengarkan secara langsung hal-hal yang ingin disampaikan oleh para narasumber kita. Boleh kita memulai dengan untuk Pak Febri Tetelepta, bolehkah kami menanyakan Pak Febri terlebih dahulu? Karena kami ingin mendapatkan gambaran secara nasional bagaimana tren industri dan prospek masa depan yang ada di Indonesia saat ini yang bisa Bapak Febri sampaikan kepada kami semua yang ada di Universitas Patimura. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya harus sampaikan selamat Dies ke-61 bagi Universitas Patimura, universitas yang relatif tertua di Maluku ya, Pak Rektor, bagi semua sivitas akademika dan keluarga besar Unpati. Saya secara pribadi saya senang karena saya juga diundang di forum ini. Saya sudah hadir di ruangan ini sudah 4 kali dan ini ruang terakhir yang AC, yang bagus, makin bagus, jadi kita makin sejuk. Ya, tapi materinya sangat berat hari ini. Saya sangat hati-hati untuk menerima materi hari ini karena dia skip sedikit dari apa yang saya jalani tiap hari, tapi paling tidak ada beberapa gambaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat tren pendidikan nasional tahun ini, maka
kita melihat bahwa kuat secara akademik, dia punya karakter, harus berkarakter dan bagaimana menguasai kompetensi dan keilmuan. Nah, dua itu kan dia menjadikan output adalah bisa mengembangkan diri ke depan dan juga bisa menjawab pangsa kerja. Nah, kalau kita lihat tren terakhir ini, paling tidak adalah ada beberapa fenomena yang menarik di dunia sekarang adalah terjadi sebuah lompatan yang sangat luar biasa terhadap digitalisasi dan artificial intelligence yang sangat luar biasa. Kita lihat ketika pasca COVID-19 itu di dunia kesehatan khususnya itu terjadi lompatan yang luar biasa terhadap digitalisasi kesehatan dan telemedicine. Jadi orang kalau mau operasi satu waktu, kalau kita bisa membangun Maluku lebih baik di pusat-pusat kesehatan kita di pulau-pulau, di puskesmas contohnya kalau bisa bagus itu rumah sakit daerah. Kalau teknologi informasinya bagus, IT-nya bagus, kita operasi di Somlaki, kita bisa minta panduan dari dokter yang ada di Korea. Jadi kita buka semua operasi di Somlaki, lalu dokter Korea yang kita kerjasama, katakanlah kita bisa dia pandu operasinya. Itu telemedicine. Jadi telemedicine adalah antara tenaga medis dan tenaga medis, gitu. Nah itu sekarang sementara tren di dunia. Yang berikut adalah karena krisis energi dan krisis lingkungan, maka suka tidak suka EBT, energi baru terbarukan itu menjadi suatu kebutuhan yang luar biasa. Saya ambil contoh, saya dalam 2 tahun terakhir ini saya hadir di 2 kutub energi yang berbeda. Di Houston itu saya hadir di pemain-pemain energi fosil yang mereka tidak percaya terhadap energi baru terbarukan, tetapi dalam Abu Dhabi Sustainable Week 2 kali saya hadir juga dalam 2 tahun terakhir ini bayangkan seperti Dubai, negara-negara yang besar dengan minyaknya, katakanlah Dubai ya, saya contoh Dubai, satu hari itu 4 juta lifting minyaknya, dia buat itu dengan penduduknya sekitar 11 juta, bayangkan bilangan pembaginya 11 juta, uangnya sangat banyak. Tapi apa yang terjadi adalah ketika 2019 sampai 2022, tenaga energi nuklir telah dia buat. Bulan Maret tahun lalu saya pergi ke Dubai, saya pergi ke ladang ladang surya panelnya itu 1 giga. Bulan Oktober waktu saya pergi lagi ada 2 giga lagi. Bayangkan. Jadi mereka punya uang untuk minyak itu tidak pernah keluar hanya untuk pakai untuk pembangunan, tapi energi baru terbarukan sudah dipakai dengan baik. Yang berikut adalah kalau kita lihat terakhir ini adalah tentang elektrifikasi vehicle, motor listrik dan motor listrik. Jadi ini tren-tren dunia yang sementara bergerak dengan baik dan industri ini yang mesti kita jawab karena apa? Karena ke depan tidak ada pilihan lagi bahwa artificial intelligence itu menjadi bagian yang suka atau tidak suka itu menjadi bagian dari proses kita ke depan. Nah, ini tantangan yang sangat serius bagi kita, jadi seperti kuliah jarak jauh. Ada banyak anak-anak Indonesia yang tidak perlu lagi sekolah ke luar negeri, 1 semester mereka bisa bayar sampai 11.000 US dollar, tapi mereka kuliah di Jakarta. Itu terjadi sekarang, mereka ambil di Australia, mereka ambil di Amerika dan tidak perlu karena mereka punya bisnis di Indonesia, mereka tidak mau tinggalkan Jakarta, mereka kuliah di jarak jauh dan uang semesternya 11.000 US dollar. Itu satu semester. Itu luar biasa, mereka merasa bahwa nggak perlu lagi kuliah ke luar negeri, kita tetap di Indonesia aja tapi kita punya bisnis berjalan dengan baik. Nah kesempatan ini kita harus yakinkan bahwa anak-anak muda sekarang itu menjadi pemimpin masa depan. Pada sisi yang lain, Ibu Moderator, terjadi disruption yang sangat besar. Apa yang saya maksud dengan disruption adalah penyimpangan. Ada orang yang lulus kedokteran, tapi dia menjadi bankers. Ada yang lulus teknik, tapi dia menjadi politisi. Kan terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa dalam masyarakat kita. Ini membuat bahwa passion seseorang dalam bekerja tidak lagi tergantung dengan keilmuan dia. Tapi tergantung dari minat dia dan kemampuan dia dalam mengaplikasikan apa yang dia dapatkan. Paling tidak adalah ilmu-ilmu dasar kesarjanaan seseorang tidak lagi menjadi jaminan untuk dia bisa bekerja dengan baik. Saya menjadi testimoni saya pribadi, saya belajar filsafat teologi, saya S1, S2 hukum, S3 hukum, tapi saya menjadi teknokrat sekarang. Gak boleh lagi orang bohong dengan saya tentang energi Indonesia. Orang gak bisa bohong dengan saya tentang bagaimana infrastruktur Indonesia 10 tahun terakhir ini. Orang gak bisa bohong saya tentang investasi di Indonesia. Saya ngerti banget tentang itu. Padahal ini terjadi disruption yang sangat luar biasa gitu. Satu aja, mau enggak, ini bukan suka atau tidak suka, tapi mau atau tidak mau kita mau belajar itu.
6 bulan pertama, seluruh anak buah saya yang lulusan staff saya, lulusan Harvard, lulusan London, coaching saya 6 bulan. Setiap jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, coaching saya setiap hari. 6 bulan berikutnya lagi, nggak bisa bohong saya lagi. Ini menjadi bagian yang kita belajar dengan baik gitu. Kenapa? Karena kemampuan kita mesti kita bangun dengan baik. Saya bilang ke teman-teman, saya bilang ke staff saya, di dalam komposisi staff saya, yang baby boomers itu cuma 4%. Generasi X itu cuma 24%, setelah itu Gen Z itu sekitar hampir 40%. Apa yang terjadi adalah kolaborasi ini sangat luar biasa antara senior dan junior. Bayangkan mereka ini menyiapkan bahan setiap hari untuk presiden. Anak-anak di bawah 30 tahun. Saya membayangkan bahwa mereka ini adalah masa depan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi di kantor adalah kapan saya menjadi ayah, orang tua, kapan saya menjadi sahabat, dan kapan saya menjadi pimpinan. Saya nikmati proses itu dengan baik. Karena apa? Hampir semua capres kemarin, mereka terlibat dalam materi-materi yang disiapkan oleh capres. Ini di bawah 30 tahun, tapi mereka menyiapkan fondasi bangsa ini ke depan. Saya nikmati proses ini dengan baik. Kenapa? Mereka total. Tahu tentang disiplin, tahu tentang bekerja, tahu masalah, kapan ambil keputusan, dan berani ambil keputusan. Ini hal-hal yang harus kita... Jadi masa depan kita itu adalah ditentukan dengan pertama disiplin, kita fokus, kerja tuntas. Karena fenomena yang terjadi di depan adalah satu aja gitu. Saya pernah terjadi ya, saya pergi ke Daewoo di Busan. Apa yang terjadi adalah saya tersinggung. Ketika masuk di Busan di Daewoo, di depannya itu cuma ditulis saja gini. Kami tidak punya sumber daya alam tapi kami punya kualitas manusia. Itu Korea, Pak. Itu luar biasa. Kenapa? Apa yang terjadi adalah mimpinya itu ketika mereka ditransfer, ketika mereka dijajah oleh Jepang, satu aja pembelasan mereka. Mereka satu waktu harus katakan bahwa Sony, Panasonic, you nothing gitu loh. Samsung harus leading di depan. Dan itu mereka buktikan gitu. Kapan kita bisa mengatakan bahwa Petronas nothing gitu. Dan kita katakan bahwa Pertamina itu harus luar biasa di tengah ini. Ini tantangan kita ke depan terhadap sebuah tantangan masa depan yang mesti kita bangun. Saya melihat tentang Maluku contoh ya. Apa sih yang kurang di sini gitu? Kita terbang dari Ambon ke Aru atau dari Ambon ke Semlaki, kita lihat pulau di bawah, kita kurang ajar enggak? Kita habiskan uang di Maldives habis-habisan, padahal Pulau Bair, Pulau Pasir Putih, pulau di Sierra, pulau di Tepa sana, di Lakor, di Moa, itu indahnya minta ampun. Kemana Pak kita habiskan uang di sana gitu? Padahal kita punya potensial luar biasa. Kenapa kita harus membalikan semua? Industri blok Masela suatu waktu akan selesai. Gas di Bulas suatu akan selesai. Tapi pantai kita, para wisata kita, laut kita nggak akan selesai. Ini tantangan yang luar biasa. Saya nggak tahu ya Bung Hendrik, teman saya, sahabat saya. Kalau tidak salah, PIP Fakultas Hukum itu tentang kepulauan ya kalau salah ya. Kalau itu terjadi, kenapa kita nggak bangun bahwa ambil master, ambil doktor dari tempat lain, mesti ambil di sini dong, nggak boleh ambil lain, ambil tempat lain gitulah. Jadi kebijakan ini yang mesti link match dengan pemerintah daerah, link match dengan pemerintah provinsi dan semua gitu. Jadi gak bisa kita berdiri sendiri, kampus gak bisa berdiri sendiri kalau kita teralienasi dengan konteks, maka kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang bagi saya adalah tantangan ke depan. Kita harus melihat bahwa fokus kita adalah bagaimana kita mengembangkan potensi kita secara baik dan kita menjadikan tantangan itu sebagai sebuah proses yang sangat dinamis sekali. Terima kasih ya. Ya. Pak Febri, mungkin tambahan seberapa cepat tren ini akan mengubah dunia menurut dalam pandangan Pak Febri? Ya, kalau kita lihat tentang geopolitik sekarang ya, perang Ukraina dan Rusia itu membuat banyak sekarang negara-negara industri itu kolaps, Eropa kolaps. Ketika tahun 2021 ke 2022, 2022 ke 2023, untung bahwa itu badai salju tidak terlalu kuat di Eropa. Kalau tidak, orang akan mati banyak. Kenapa? Orang Inggris contoh, itu gasnya nggak bisa lagi. Sehingga orang masuk dalam ruangan, itu tidak bisa pakai pemanas, cuma pakai baju hangat di dalam rumah gitu. Makanan gandum tergantung. Untung kita ini punya nasional konsumsi masih bagus, orang bisa makan sagu, bisa makan kasbi,
bisa makan ikan yang baik. Tapi bayangkan seperti negara seperti Singapura gitu. Ya, dia coba berharap dari import. Itu cadangan devisanya bisa habis gitu. Kalau Covid 2 tahun lagi, saya yakin bahwa Singapura pasti bangkrut gitu. Karena cadangan devisanya habis untuk itu. Jadi ke depan tidak ada pilihan lagi, kita punya potensi alam yang bagus, maka kita harus mendorong itu dengan baik. Makanya saya setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa terjadi hilirisasi itu harus dibangun di semua lini. Bukannya hilirisasi pertambangan, tapi semua produksi kita harus dilakukan hilirisasi. Karena tidak ada pilihan lain, ketahanan nasional kita harus dibangun dengan baik, dan itu membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat tentang 10 megatrend 2045. Itu sangat luar biasa, kita membaca tantangan kita dalam membangun Indonesia Emas diperhadapkan dengan 10 tantangan megatrend 2045. Itu tantangan yang harus kita jawab dengan baik, dan suka tidak suka kampus menjadi garda terdepan bagi pengembangan sumber daya manusia. Tidak ada pilihan lain. Nah, oleh sebab itu siapapun presiden, pemerintah pusat, siapapun pemerintah daerah harus menjadikan semua hasil penelitian kampus menjadi bagian dari kebijakan polisi pembangunan di suatu daerah atau di negara ini. Kalau tidak, kita tidak bisa ilmiah diabaikan dalam proses kebijakan sebuah pemerintahan gitu ya. Dan kemajuan masyarakat, industrialisasi, digitalisasi, artificial intelligence maupun elektrifikasi itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tahan gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ya. Febri, kita tahan sebentar, kita kembali ke Bapak Rektor. Pak Rektor, bagaimana universitas dapat berperan dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perubahan tren industri yang terjadi secara cepat ini? Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Febri, Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini makin malam jadi suasananya harus disegarkan nih. Saya sudah lupa pertanyaan apa tadi, karena Ibu Fani terlalu cantik nih. Ya. Konsentrasinya di kecantikan aja tuh. Gini, jadi Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Mas Menteri Pendidikan Pak Anwar Makarim Nadiem punya gebrakan besar di pendidikan kita dengan Merdeka Belajar. Tentu saja Mas Menteri ini punya latar belakang pikir yang saya yakin sangat kuat karena beliau melalui pendidikan di luar negeri yang juga perguruan tinggi ternama di dunia dan kemudian memiliki usaha yang luar biasa, online, Grab dan lain-lain itu tentu beliau sudah sangat mengerti betapa pentingnya era informasi dan teknologi dewasa ini yang harus kemudian itu menjadi satu kesempatan besar bagi para mahasiswa, para siswa yang didorong untuk bisa bebas berpikir, ya, bebas mengikuti pendidikan dan bebas untuk menggunakan segala metode media dan informasi yang ada untuk bisa berkembang, untuk bisa melihat bahwa tantangan dunia industri dan teknologi dewasa ini itu mestinya dipahami sebagai kebebasan, keterbukaan yang harus
dimaknai oleh semua institusi pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahwa esensi dari pendidikan itu adalah kebebasan. Esensi dari pendidikan itu adalah kemerdekaan. Mendorong orang untuk berpikir secara bebas, mengemukakan pendapat secara bebas, berkompetisi secara bebas. Dan kalau pendidik kemudian berperan di situ, dia menjadi fasilitator, dia menjadi mediator, dia menjadi motivator, dia menjadi orang yang memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, ide-ide, gagasan-gagasan untuk kemudian memicu para siswa, para mahasiswa untuk berkembang dengan cara berpikir mereka masing-masing. Nah, itu yang kita sebut sebagai kemampuan bernalar, critical thinking, problem solving, ya, creativity, komunikasi, kolaborasi. Itu adalah dasar dari keterampilan berpikir abad 21, ya. Nah, keterampilan berpikir abad 21 itu harus diramu dalam kemampuan kita sebagai dosen, sebagai pengajar, untuk memberikan kebebasan, kesempatan seluas-luasnya dengan project based learning maupun dengan problem based learning untuk mahasiswa bisa berkembang. Dengan regulasi MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita melihat bahwa program-program flagship MBKM, magang, praktek industri, kemudian studi independen, nah, ini membuka peluang bagi kita untuk bagaimana menyiapkan, ya, para mahasiswa mereka bisa belajar di luar kampus, nah, menerima secara langsung praktek-praktek nyata, apakah itu di industri, apakah itu di kantor, apakah itu di perusahaan, di masyarakat, melalui studi-studi independen, melalui kerja-kerja kemanusiaan. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mahasiswa benar-benar bisa melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan karier yang mereka bisa dapatkan. Nah, saya melihat ada 4 hal, Ibu Fani. Ya, memang kita mesti betul-betul menekankan kepada para mahasiswa, memberi pemahaman kepada mereka terus-menerus bahwa mereka, pertama sekali, aspek yang paling penting dari mereka adalah motivasi. Ya, motivasi untuk belajar. Nah, saya agak bingung juga kalau kesempatan yang berharga seperti ini, kehadiran mahasiswa kurang begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, kapan kita bisa ketemu dengan Pak Febri? Ya, mungkin di medsos, ketika 15 desa di Hua Mall belakang menerima beliau, ya, untuk, ya pasti tuh kalau ada yang grup-grup sudah kelihatan tuh 15 komunitas. Nah, paling kita bisa lihat beliau dalam media-media sosial ataupun media-media lain, tapi hadir untuk menerima langsung pengalaman-pengalaman yang berharga dari narasumber, itu juga harus punya motivasi mahasiswa. Mahasiswa harus punya motivasi untuk mendapatkan itu. Aspek yang kedua, kita harus selalu mencari informasi. Ya. Ini hal yang menjadi motivasi dan cara saya gitu. Untuk bagaimana bisa berkembang dan menghadapi berbagai fenomena dan bisa berhasil dalam karir. Jadi yang pertama motivasi, yang kedua kesempatan untuk mendapatkan informasi. Ya. Informasi apapun itu harus kita cari, jangan kita diam gitu. Nah, makanya kalau kesempatan seperti ini tidak datang untuk dapat informasi itu rugi gitu. Dulu itu begitu, kalau ada satu orang itu lebih dapat informasi lebih dari kita, aduh rasa menyesal gitu, kenapa dia sudah dapat informasi lebih dulu. Makanya kita berorganisasi kemana-mana tuh. Dengan tujuan kalau dia tahu informasi di organisasi itu saya juga harus tahu gitu.
Nah, itu yang mengakibatkan kita bersaing tuh. Yang ketiga, dalam kondisi apapun kita itu sebenarnya sementara berkompetisi. Ya. Kompetisi, ya. Kompetisi. Dan itu aspek yang harus kita sadar. Sebagai mahasiswa kita kompetisi, sebagai dosen kita kompetisi, sebagai pegawai kita kompetisi. Dalam kondisi apapun kita mau naik itu pasti kompetisi itu. Dan kita harus siap untuk menghadapi kompetisi itu. Kalau kita tidak siap pasti gugur tuh. Itu yang harus kita benahi. Benahinya dengan apa? Yang pertama tadi motivasi, mengejar informasi, dan kita tahu yang keempatnya strategi. Ya, strategi yang tepat untuk bisa berkembang dalam karir dan dengan informasi-informasi industri, peluang-peluang di mana itu semua bisa kita dapatkan dengan baik. Mungkin sementara gitu Pak Ibu Kakak. Sudah Ibu Kakak lagi. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi berikan aplaus untuk Pak Rektor. Dan selanjutnya ke Pak Umar. Selamat. Pak Amir, mohon maaf Pak Amir. Pak Amir, beta ingat beberapa tahun lalu Katong main Facebook tuh cuman sebagai sarana membangun komunikasi dengan sahabat lama, tetangga lama atau teman-teman kerja gitu toh. Tapi sekarang kita melihat ada tren orang cari uang di Facebook ya, mereka punya like, nanti kalau dapat banyak nanti dapat masukan income dari Facebook. Nah, bagaimana menurut Pak sebagai dosen saat ini bagaimana kita melihat keterampilan non teknis yang bisa kita pikirkan untuk membentuk kemampuan mahasiswa kita menghadapi tren industri yang akan datang ini? Iya, terima kasih Ibu Moderator, Pak Rektor yang saya hormati, Pak Febri, Bapak Ibu Dekan dan para pejabat yang hadir, ada mahasiswa yang sangat saya hormati. Kalau saya mendapat tema di sini, mempersiapkan peran Ikapati, mempersiapkan generasi emas dari Maluku. Gitu. Nah, tentunya kalau bicara di ruang ini, saya berharap atau kami dari Ikapati ya berharap agar semua kita yang hadir di sini punya komitmen bersama untuk bisa memperkuat generasi kita yang dalam konteks kebijakan. Maaf Pak Febri, saya harus utarakan kepada kita semua, kalau dari sisi kebijakan kita masih dianggap sebagai halaman belakang rumah dari Republik ini. Itu yang perlu kita lihat dulu, karena kami di universitas ini kan menerima sumber yang asalnya dari desa-desa, dari kecamatan-kecamatan dan dari kabupaten-kabupaten yang kemudian bersekolah di universitas ini. Nah, otomatis kalau terlihat masih banyak daerah terjauh, terluar, terbelakang, terisolir. Ini yang memang kalah oleh kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Ini yang perlu dibenahi. Maka Ikapati juga melihat dalam perspektif yang lebih luas, termasuk yang dari bawah ini. Makanya kami kemudian berikan masukan kepada Pak Febri juga untuk memperhatikan ini, agar jangan lagi lah kita dianggap sebagai halaman belakang rumah dari sisi kebijakan itu. Nilai kebijakan harus betul-betul diletakkan di atas dasar keadilan untuk kepentingan umum dan bagi semua warga negara. Kami merasakan bahwa selama jarak waktu, saya ngomong dengan Pak Dekan terpilih Fakultas Hukum, Pak Hensa, Pak Hendrik Salmon, kita sepakat tentang itu. Selama jarak waktu pendidikan ini masih jauh, gitu. Kalau tidak salah Ambon sekarang dengan Makassar sudah 4 tahun, Makassar dengan Jawa
10 apa 9. Itu artinya kita masih belasan tahun dengan Jawa jarak kejar. Mempersiapkan generasi emas Indonesia ke depan itu semua harus punya dasar yang sama. Karena beranjak dari kebijakan pendidikan yang harus merata. IKAPATI telah memandang ini sebagai satu hal yang luar biasa. Kami punya program mempersiapkan soft skill-nya, mempersiapkan hard skill-nya, melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan berkoordinasi dengan balai perindustrian, balai latihan kerja untuk bisa membantu alumni-alumni kita yang kemudian belum terserap di bursa kerja dan untuk mempersiapkan mereka. Bahkan untuk menyiasati bagaimana bisa mengakali untuk passing grade lulusan PNS ini, kan kalau diukur per tingginya tingkat kejar tahun pendidikan tadi itu, kan otomatis kita masih di bawah. Bagaimana menyikapi ini? IKAPATI juga pernah menyelenggarakan pelatihan computerized assessed test CAT ya. CAT itu dilaksanakan secara terlembaga dengan melatih para alumni dan untuk bisa bersaing mengejar ketertinggalan itu. Tapi yang pasti menurut kami pembenahan ini dilakukan tidak terlepas dari kebijakan yang harus adil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir untuk apa yang dijelaskan oleh Pak Amir tadi. Dan saya membuka babak pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ada saat ini untuk menanyakan langsung mungkin ke Bapak narasumber kita, Bapak Febri Calvin Tetelepta, atau kepada Bapak Profesor Dr. Lewa Kabesi sebagai Rektor Unpati dan Bapak Dr. Amir Kota Rumalos yang mewakili IKAPATI. Silakan Bapak Ibu, mungkin Pak Hervi bisa bantu untuk memberikan mic kepada Bapak Ibu yang bertanya. Dari bagian kanan ada Pak Warek 1, ada lagi yang mau bertanya dari bagian kanan? Kalau bagian kiri ada Pak Dekan Hukum. Ada lagi di bagian kiri, Pak Hendrik Samon. Oke, kalau tidak ada kita mulai dengan 2 penanya dulu. Kepada Bapak Warek 1, disilahkan. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Pak Febri, Pak Amir, dan Pak Rektor, tapi Pak Rektor tidak ada. Saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri, Pak Rektor maupun Pak Amir. Bicara tentang kesiapan Maluku, kita bicara tentang kesiapan sumber daya manusia dan proses untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk masuk dalam perubahan yang sementara terjadi. Tetapi realita yang terjadi saat ini, itu saya mau katakan ya, bahwa memang masih miris. Saya pernah dalam forum nasional menyatakan begini Pak, Maluku, termasuk Maluku Utara, Papua Barat dan waktu itu masih Papua Barat. 4 provinsi ini saja, kalau kita lihat peta, kita bagi pakai garis vertikal, garis Weber dan Walase itu sudah lebih dari 1/3 Indonesia. Ini cerita logika. Artinya dalam kondisi sama, ada 1/3 sumber daya alam di wilayah ini. Tetapi realita yang terjadi, apakah penyediaan
dana atau anggaran untuk membangun wilayah ini proporsional atau tidak. Itulah yang terjadi yang disakatakan oleh Pak Amir tadi. Kita perguruan tinggi diminta untuk menyediakan parang yang tajam untuk memotong rumput, menebang pohon dan sebagainya. Tetapi bahan baku yang diberikan kepada kita itu adalah material yang sama, tapi besinya masih besi polos. Di sana besinya sudah menipis. Artinya bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur ini itu membutuhkan lebih banyak energi untuk menempa besi ini, polos ini menjadi yang pipih dan untuk dikembalikan, diteruskan ke perguruan tinggi menjadi didesain menjadi parang yang tajam. Ini realita. Kita punya sumber daya perikanan yang luar biasa. Tetapi kita lihat apakah Aruh menjadi sebuah kabupaten yang sejahtera? Apakah Maluku Tenggara menjadi kabupaten yang sejahtera? Tidak. Padahal itu di sana sumber dayanya. Kita bicara bahwa sumber daya manusia itu harus dilengkapi dengan kebutuhan. Katakanlah harus mengkonsumsi ikan yang banyak. Tapi realitanya ketika kita membeli nasi ikan yang harga 20.000, 15 sampai 20 ya, itu ikan yang ada dalam itu sepotong kecil begini. Sepotong kecil. Apakah ini yang disebut dengan proyek pemerintah gemar ikan, gemar makan ikan? Tetapi ikannya ini yang dalamnya sepotong gini. Ya. Nah tadi Pak Febri sampaikan bahwa hilirisasi itu penting. Nah realitanya bahwa di Maluku hingga hari ini itu belum ada industri perikanan. Ya, ikan yang dihasilkan itu dilepas gelondongan. Paling semi ya, mungkin sudah dalam bentuk surimi, sudah dalam bentuk potongan-potongan dikirim. Tetapi apa yang harus dibuat untuk membuat kita menjadi lebih siap? Kita mau masuk pada tren industri. Tetapi di Maluku hampir sangat sedikit industri. Lalu mau dikemanakan anak-anak kita ketika mereka harus berusaha untuk masuk dalam kompetisi-kompetisi besar. Ya, jadi kita tidak ada. Nah ini realita yang harus kita lihat. Berikut, kita punya pala dan cengkeh. Tetapi apakah di Maluku ada industri terkait dengan minyak pala, minyak cengkeh dan sebagainya? Tidak ada. Kopra, apakah ada pengolahan kopra menjadi minyak langsung? Ini yang menjadi persoalan. Sehingga tidak heran ketika dunia sekarang, dunia pendidikan perguruan tinggi itu dalam ranah MBKM, Merdeka Belajar, kita mau serahkan kepada industri, tidak ada industri. Terpaksa anak-anak kita harus istilahnya kirimkan keluar untuk mereka belajar di sana. Yang saya khawatirkan adalah ketika mereka belajar di sana, sumber daya yang di sana itu tidak cocok yang ada di sini. Dan mereka tidak akan untuk mengembangkan diri mereka akan diam di sana, lebih memilih keluar. Sementara kita membutuhkan sumber daya manusia kita yang siap untuk membangun Maluku. Ini persoalan. Jadi mungkin bagaimana strategi kita adalah kita lihat mulai dari persoalan-persoalan dasar. Nah, persoalan dasar yang paling utama di kita adalah saya pikir cuma 2 yang paling penting. Pendidikan dan kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa belajar. Ya. Ini yang paling penting. Jadi fasilitas-fasilitas katakanlah kesehatan kita masih sangat minim. Ya di daerah-daerah terpencil. Kemudian apalagi diselingi dengan persoalan konektivitas. Ya Pak Febri ya. Artinya kita baru mengenal ferry Namlea Ambon ini baru tahun berapa Pak? Baru tahun berapa? Ini tahun 2000-an lebih. 2010 ya kalau saya tidak salah itu. Baru ada ferry besar itu masuk. Bayangkan lebih dari
40 tahun, 50 tahun kita menanti. Dan sampai saat ini masih banyak lagi. Daerah-daerah yang tadi Pak Febri katakan misalnya di Maluku Barat Daya, kemudian Maluku Tenggara, yang punya potensi pariwisata, tetapi mau membawa orang ke sana itu yang menjadi persoalan. Ya, kita berkoar-koar, kita punya objek wisata. Kita hanya bertumpu pada objek wisata, wisatawan domestik. Dari luar tidak ada. Nah ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena konektivitas kita yang sangat rendah. Orang asing datang mau balik lagi seperti apa? Mungkin ini yang perlu kami tekankan lagi dan mungkin menjadi perhatian dari narasumber bagaimana untuk kita mensiasati ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Warek. 1, Bapak Profesor Male. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Pak Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan pertanyaan atau masukannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, yang saya hormati Pak Rektor, sahabat, teman berpikir, Pak Febri, selamat jumpa. Pak Amir, teman berpikir juga, hebat. Jadi saya berangkat dari praktek, karena memang asalnya memang dari praktek, baik teori dan praktek coba saya gabungkan untuk menjawab kesusahan karier ini. Karena dalam beberapa kesempatan diberikan pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana membangun Universitas Patimura dengan ciri khas Bina Mulia Kelautan. Itu kita sampai pada taraf DPR 3 kali merumuskan RUU Kepulauan, dan itu sampai sekarang belum. Terakhir kali kita bicara tentang Maluku, lumbung ikan. Lumbung ikan saya drive-nya. Lumbung ikan nasional saya menyusun. Hampir sampai hari ini pembahasannya sudah sampai pada Ibu Menteri, cuma tinggal dispo saja untuk seknek teruskan kepada Jokowi, tapi hilang juga. Itu pemikirnya dari Unpati. Pemikirnya Unpati. Jadi saya mau bilang buat Pak Febri, kita di Maluku ini dimiskinkan karena produk-produk peraturan perundang-undangan. Dan itu tidak bisa lawan sirkulasi politik Barat. Dalam hal ini Indonesia bagian Barat, Pak. Mereka takut Timur. Dengan alasan satu, RMS, pendekatan keamanan. Jadi kalau Bapak bicara tadi tentang bagaimana mempersiapkan dengan tren industri itu, pertanyaan balik saya, apakah berani Bapak mereka investor itu didorong kepada kita untuk membangun cold store. Cold store saja dibangun, harga kalau di Jawa itu 6, masuk di MBD bisa 6, Pak. Akan masuk di MBD bisa 12, 2 kali lipat. Kenyataan sampai sekarang tidak ada cold store. Jadi kalau nelayan punya kemampuan, mereka tanya penduduk atau mau bunuh berapa, siapa yang mau beli, supaya tidak terbuang. Nah ini pengalaman yang sudah dibangun. Kira-kira kita lumbung ikan, belum jadi lagi kita sudah ditambah dengan PIK, penangkapan ikan terukur. Ini untung siapa? Rugi siapa? Jadi mereka takut, kok kenapa Irian punya potensi diberikan peluang, kenapa Maluku tidak gitu. Jadi saya kadang-kadang tidak terima gitu. Tapi mau protes kemana? Terakhir saya penasehat tim ahli di Pak Murad. Saya tanya Pak Murad, Pak Gub, kira-kira bisa bunuh don di pusat ini pakai senjata apa? Kaliber berapa? Kalau Pak Murad bilang bahwa dekat semua habis dengan menteri dan punya akses karena Bapak yang mengatur, mereka punya ajudan-ajudan dalam kapasitas Masjid Dankor, kira-kira Bapak bisa perjuangkan tidak? Untuk lumbung ikan dan ini selesai.
Kalau tidak ada saya mundur, Pak. Menarik tadi Pak Rektor bilang Bapak suka ketemu di bagian belakang dalam kapasitas itu, Pak. Pak Amir ini teman saya uji publik untuk panelis-panelis baik kabupaten dan provinsi, Pak. 11 kabupaten. Pertanyaan satu saja buat Pak Amir, biasanya ditanya kira-kira kalau jadi Maluku mau apa? Bikin apa? Bisa melawan pemerintah pusat saya. Tapi saya yakin bahwa Pak Febri ini staf yang memang petarung. Kenapa saya bilang Pak Febri petarung? Karena kita sama-sama berangkat daripada level bawah. Dengan begitu keras Pak Febri bisa berjuang sampai masuk staf di atas, pada Pak Febri yang ada koneksi. Itu berarti Pak Febri punya kemampuan itu. Cuma pertanyaannya, apakah bisa tidak Pak Febri ketika dipercayakan masyarakat Maluku, sukses karir, tren industri ini dia ada. Sebab ini lagu lama yang kita mainkan, ikan makan ikan. Karena apa? Ketemu pun daerah makan itu yang ada. Kalau satu-satu mental petarung, itu dia bisa keluar zona nyaman. Tapi kalau dia mau tetap zona nyaman, dia tetap sini. Tapi kalau Pak Febri jamin bahwa ketika saya akan memimpin, dipercayakan memimpin Provinsi Maluku, saya kasih bangun itu yang namanya cold store, pusat ikan, apa segala macam. Di situ katanya saya mau melawan, dia akan lini spanggal. Sebab profesor ada dengan segala macam, dia masuk terpakai pada lini-lini itu. Anak-anak kita sekarang ini Bapak jago. Tapi ruang untuk mereka bekerja cuma ojek. Sambil ojek mereka mulai cari. Yang ojek itu ada sarjana hukum. Semua habis sarjana. Nah, tapi mereka mau bersaing ke atas ini kalah. Karena mereka punya tingkat pengenalan kalau dekat dengan saya sapam dulu, sapam. Naik sampai bisa diangkat, sampai bisa jadi bekerja di situ. Nah, ini peluang yang mereka ini punya kompetensi semua rata-rata untuk mau dibilang mahasiswa lulusan Unpati yang ini punya kompetensi. Tapi waktu diproduksi di universitas lewat wisuda, mereka itu hilang untuk berkompetisi. Akibatnya kita susah untuk tersiar studinya, Pak. Karena mereka malu mau kerja apa kalau sarjana. Susah. Tapi kalau kita tanya teman-teman yang lain, mereka bilang bahwa ini barang gampang, yang penting jangan tanya gaji. Demikian, Ibu Moderator, Pak Febri, kurang Terima lebih saya minta kasih. maaf. Mungkin Pak Paulus Polikortelu, silahkan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Rektor, Pak Febri, dan kolega saya Pak Amir ya. Saya kebetulan nyambung dengan Pak Dekan Hukum, jadi saya langsung saja begitu ya, tidak banyak komentar, saya langsung bertanya saja ke Pak Febri maupun Pak Rektor dan Pak Amir ya. Memang bisa dipahami apa yang disampaikan Pak Warek maupun Pak Dekan Hukum tadi, karena memang fakta kemalukuan kita itu adalah fakta yang high economic cost. Fakta masyarakat yang hidup dengan biaya ekonomi sangat tinggi. Ilustrasi sederhananya, saya kira kalau Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu butuh mungkin 20 juta bisa kelilingi seluruh kecamatan yang ada di Jawa Tengah. Tapi Pak Murad Ismail belum tentu 500 juta itu bisa kelilingi seluruh kecamatan yang ada di Maluku. Tapi faktanya determinasi regulasi kita di Indonesia itu tidak berpihak pada Maluku. Undang-Undang 3 tahun 2004 itu mensyaratkan begitu banyak persyaratan, tapi 2 diantaranya yang paling dominan adalah luas daratan dan jumlah penduduk. Karena itu jumlah APBD kita bisa jadi lebih kecil dari satu kota madya atau satu kabupaten yang ada di Pulau Jawa misalnya. Karena jumlah penduduknya memang banyak dan mereka tidak punya lautan selain daratan. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, karena anggaran yang begitu kecil, kira-kira cara berselebrasi seperti apa untuk kemudian memberdayakan masyarakat Maluku dan menempatkan sumber daya yang unggul tadi itu pada posisi yang terhormat untuk bersaing di Republik ini. Yang kedua Pak Febri, memang kemampuan perpolitikan Gen Z kita di Maluku itu cukup tinggi. Tetapi karena ruang-ruang mereka untuk berekspresi dalam dunia politik juga terbatas. Karena itu saya lihat banyak sekali Gen Z kita di Maluku yang jadi broker politik yang sangat tangguh sebetulnya. Sekalipun hanya recehan yang mereka cari Pak Febri.
ya. Dan kemudian yang ketiga, ini secara filosofis nih, kita orang Maluku ini kan sebetulnya adalah ibu kandung yang melahirkan republik ini. Hari ini anak Indonesia itu usianya 78 tahun. Tapi sayang sekali anak itu membiarkan ibunya yang melahirkan dia itu menderita, bahkan menderita dalam fakta kemiskinan ekstrim. Ya. Nah saya bertanya hari ini, di mana anak maling kundang yang bisa sejahtera? Karena itu Andre Gunnar Frank misalnya itu berpendapat gitu ya. Sekalipun seseorang itu atau satu desa, satu komunitas, satu budaya, satu bangsa itu mungkin seperti Indonesia ya. Yang sebaran kekayaan sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke begitu melimpah, termasuk juga khusus di Maluku. Tapi faktanya pasti dia akan miskin di tengah kekayaannya sendiri. Nah pertanyaan saya, kalau sekiranya gitu ya, ada peluang dan kesempatan yang jauh lebih besar untuk Pak Febri ya Pak Rektor sekarang juga Pak Amir ya, apa kira-kira treatment yang paling tepat ya untuk kemudian bisa menaikkan Maluku pada derajat yang saya kira seperti dekan hukum tadi ya, agak terhormat begitu Pak Febri ya. Saya juga tanya ini waktu sesi di Palangkaraya Pak Febri ya, sebelum Bapak itu Gubernur Lemhanas, saya memang ada bakalai dengan Tua Sediki waktu itu. Soal yang saya bicarakan ini. Kayak gitu Pak Febri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Poli, dan saya mau mendengar suara dari mahasiswa. Mungkin ada salah satu mahasiswa yang bisa bertanya kepada para narasumber yang ada. Silahkan, terbuka. Oke. Silakan ke tengah. Pak Hervi, kalau yang bapak-bapak, Pak Hervi yang terbaik, mahasiswa. Oke, silakan kakak. Sebutkan nama, mahasiswa dari program studi apa, dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Moderator atas. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Yosef Prudilolia, saya dari program studi Penjas. Bisa ulang pelan-pelan, nama siapa? Siap. Baik Bu, saya ulangi, perkenalkan nama saya Yosef Prudilolia. Yosef? Iya Bu, siap. Oh, Yosef. Saya dari program studi Penjas Bu. Baik. Jadi pertanyaan saya di sini Bu terkait dengan permasalahan dari di bidang keguruan Bu. Karena di daerah saya itu kalau dibilang untuk guru PNS maupun honor itu banyak sekali Bu. Namun di sekolah kami itu untuk rumah dinas guru aja tidak ada Bu. Jadi itu juga untuk mau saya pertanyakan dan mungkin ada solusi ataupun saran dari bapak-bapak narasumber ataupun Ibu Moderator untuk bisa memajukan kesejahteraan guru yang ada di pulau kami Bu. Yosef dari pulau mana? Saya dari Pulau Tanimbar Bu. Tanimbar. Siap, Bu. Desa apa begitu paling tepat? Kampung Sera Bu. Apa? Kampung Seira. Sera. Ya Bu. Oke, terima kasih Yosef. Oke. Ibu Moderator bagaimana? Ya, cukup dulu ya. Ya. Siap. Terima kasih Siap. Pak Hervi yang sudah membantu proses tanya jawab ini. Saya berikan kesempatan kepada Pak Febri Tetelepta untuk menjawab. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu saudara sekalian yang saya mau tanggapi secara serius. Yang pertama adalah memang gak ada pilihan lain gitu, kita harus bangun SDM. Kita harus jujur bahwa kita punya IPM di Maluku itu jomplangnya minta ampun. Jauh sekali, kalau dalam catatan saya itu standar Indonesia itu sekitar 73,55, Maluku itu 70,94. Dan ada 5 daerah yang langganan IPM rendah adalah Maluku Barat Daya, Seram bagian timur, Kepulauan Tanimbar, Aru dan Buru Selatan. Kalau saya, kenapa 5 daerah ini enggak kita totok nadi aja untuk selesaikan masalah itu. Kalau IPM itu diselesaikan di 5 daerah ini, mau nggak mau Maluku pasti naik gitu. Jadi ini minta maaf ya, jangan cepat-cepat kita salahkan orang lain, apalagi ke pemerintah pusat. Saya setiap hari, setiap minggu itu 3 sampai 5 bupati saya terima di kantor. Dan saya tahu tentang kualitas kerja bupati-bupati kita di Maluku gitu. Saya harus jujur itu. Saya punya pengalaman ya, 2018 saya rapat dengan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara.
yang hadir itu wakil bupati. Apa yang terjadi adalah saya undang direktur Garuda yang datang direktur komersial. Saya paksakan untuk Garuda dari Denpasar yang setiap malam terbang ke Timika, turun di Langgur. Mereka mau. Yang penting strategi occupationnya seperti apa untuk mereka tahu tentang skema bisnisnya. Saya kasih waktu Pak Wakil pulang ke tahu ke Bupati, kumpul Bupati Aru, kumpul Wali Kota Tual, bikin gambaran occupationnya seperti apa. Apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak pernah datang, Pak. How come? Siapa yang salah? Saya mau tanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kita bikin di Maluku ini tempat piknik atau pariwisata? Piknik, bos, bukan pariwisata. Kalau pariwisata itu ada one stop service dan kita integrated gitu. Yang terjadi di Natsepa itu tempat piknik, Pak. Yang terjadi di Pantai Bair, Pulau Pasir Panjang di Tual itu tempat piknik, Pak, bukan pariwisata, Pak. Kalau kita mau bangun pariwisata, kita harus kerjasama secara global maupun regional. Kita kerjasama dengan pemerintah Bali, kita kerjasama dengan pemerintah NTB, kita kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTT, kita kerjasama dengan pemerintah sekarang Provinsi Papua Barat Daya. Orang dari Bali, dia pergi ke Mandalika, dia pergi ke Labuan Bajo, dia naik yacht ke Banda, kita paksa dia 3 hari di Ambon atau di Maluku, dia belajar, baru setelah itu baru dia pergi ke Raja Ampat. Gak bisa kita bangun sendiri, bos. Kalau tanya saya pindahkan Lin itu ke Waisarisa, bekas plywood. Itu pelabuhan yang sangat baik, moving kapal bagus, bekas industri ada, lalu orang yang bertanya, sumber energi dari mana? Ada sungai Sapalewa, sungai Talah. Kita bikin hydropower plant yang sangat bagus di situ. Sekarang saya sementara bantu Pak Karel Rahalu, mantan gubernur Maluku, untuk punya perusahaan udang di Arara. Kita ganti replacement dari solar menjadi gas dan surya panel. Mereka hemat berapa? 4 juta US dollar sampai 5 juta US dollar per tahun. Saya sebentar bantu sekarang untuk selesaikan itu. Kegagalan itu yang terjadi adalah kita jual kawasan, bukan jual alang-alang di sini, Pak. Kita bicara Lin, lahannya di mana? Harus ada readiness kriteria yang selesai. Itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk selesaikan readiness kriteria. Lahan harus clean and clear. Serahkan ke pemerintah pusat. Setelah itu PU batang bangun jalan, air masuk, listrik masuk. PLN sekarang mau bangun power plant untuk Ambon Piker 2 di WAI 50 megawatt. Mau kasih ini kemana gitu sekarang? Di Ambon sudah oversupply energi 47 megawatt. Orang semua pakai AC, semua panas, semua pakai AC. Bayar lampu nyala semua. Kita masih oversupply 47 megawatt. Siapa yang salah di sini? Saya tahan anggaran lahan 3 tahun di Elman, Kementerian Keuangan, 120 miliar. Tapi saya tidak bisa tahan lagi, akhirnya tidak ada lahan dan kita geser ke IKN sekarang. Siapa yang salah di sini? Gak bisa kita salahkan orang lain. Itu lagu lama, kenapa? Kita gagal merencanakan. Prinsip manajemen adalah ketika kita gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Aspek perencanaan kita sangat lemah. Kenapa? Jalan sendiri. Anak-anak Papua yang sederhana dulu, yang belajar dari kita, anak-anak Ternate yang bupati, wali kota, saya tahu persis. Setiap mereka buat perencanaan, mereka hire anak-anak dari UGM, hire anak-anak lagi dari IPB, ITB, dari UI. Dan mereka datang tidak main-main dengan proposal. Sekali masuk di Krishna, langsung lolos di Bappenas. Setelah itu masuk di PU, lolos semua dengan baik. Papua batuk aja, udah uang, apalagi mereka siapkan dengan baik perencanaan mereka. Gak boleh jauh dari kampus, Pak. Sekarang ke depan kebijakan PLN untuk akan terjadi regasifikasi. Apa yang terjadi adalah kalau kita cerdas, maka dari LNG book itu cair masuk ke gas, itu kan melewati pipa dan kita bisa bangun cold store yang sangat baik, sehingga apa yang terjadi adalah itu akan terjadi cold store alami, tidak perlu kita bangun cold store lagi, Pak. Karena itu minus 85 derajat di situ, Pak. Hanya Maluku aja dan pulau-pulau kecil, maka kita dorong untuk ada solar, diesel. Tapi ke depan ini peluang kita untuk ini. Kenapa? Tangkapan kita 500.000 ton, tetapi cold store kita di Maluku cuma 18.000 kapasitas. Makanya ikan mati di Banda dibuang habis-habisan dan di Aru tidak apa. River container yang mereka minta kita cuma bisa siapkan 2. Kenapa? Karena transportasi kita nggak jalan gitu.
Kalau kita bedah semua, maka sarana prasarana kita itu menjadi hal yang sangat serius untuk kita selesaikan. Konektivitas kita menjadi hal yang sangat serius gitu. Oleh sebab itu saya berharap Pak Dekan Hukum ada. Yang menarik adalah bahwa kalau kita masih tetap berkelut terus, berribut terus dengan undang-undang kepulauan sampai kapanpun nggak selesai. Peluangnya adalah kita belajar dari Jawa Tengah, kita belajar dari Jawa Timur, ada impres khusus tentang percepatan pembangunan Maluku. Levelnya cuma sampai di eksekutif Pak. Di dalam impres itu Pak, kita bikin list, bangun LIN, bangun daerah pariwisata, bangun apa lagi, bikin list semua list itu. Kalau sudah terkunci dalam impres, yang cuma sampai di eksekutif, tidak di DPR, yang harus berantem 4 orang kita, lawan 90 orang Jawa Barat, DPR RI, mampus kita, nggak bisa bikin apa-apa gitu Pak. Tapi kalau cuma sampai di sini, kita siapkan dengan baik, Gubernur siapkan dengan DPRD dengan baik. Ketika kunjungan Presiden ke Maluku, kita Pak, nggak usah bikin macam-macam Pak, loloskan kita punya impres Pak, Bapak tanda tangan impres kita Pak. Kalau sudah masuk dalam impres Pak, pasti ada perlindungan terhadap pendanaan yang lebih baik. Itu yang kita mesti dorong, karena itu ruang itu aja yang kita bisa bantu secara regulasi. Kalau kita berantem di DPR, nggak mungkin 4 orang ini berantem dengan anggota DPR dari Jawa Barat yang 90 orang atau Jawa Timur sekitar 78 orang untuk lawan 4 orang ini. Nggak bisa undang-undang kepulauan bisa terwujud dengan baik gitu loh. Kita akan kalah di situ. Tapi kita ribut dengan pemerintah pusat bahwa ambil uang dengan cerdas. Sekarang kita nggak bisa paksa, karena uang semua ke IKN sekarang gitu. Kalau tanya saya, sejahterakan orang Seram nomor 1 dulu, baru kita bicara tentang pemindahan ibu kota. Kenapa? Karena uang nggak ada sekarang bos gitu. Kita bangun jalan konektivitas dari Air Nanang tembus masuk sampai dengan Wernama selesai. Listrik kita dorong semua, potong wajib semua selesai listrik. Setelah itu kita dorong kalau sudah, karena orang mau investasi orang tanya, ada nggak energi, ada konektivitas yang baik nggak gitu. Ada satu daerah Pak, saya mesti kasih tahu. Kita dorong ferry, daerah itu tidak mau terima. Saya bilang kenapa nggak mau terima? Daerah Maluku, kabupaten. Kenapa nggak mau terima? Karena kami punya utang masih ada 7 miliar di Pertamina. Why? Daerah lain mau terima, kita tolak fasilitas transportasi gitu. Apa yang terjadi adalah ada kesalahan manajemen kita di sini di pemerintah kita, baik kabupaten kota maupun provinsi. Yang mesti terjadi adalah transformasi kepemimpinan harus jalan untuk kita dorong ini. Tahu masalah, tahu jalan keluar dan berani ambil keputusan. Itu penting bos, nggak boleh nggak. Itu yang paling penting. Kalau tidak pemetaan kita nggak jalan gitu. Semua hal di kampus hasil penelitian, saya tahu. Nggak tahu ya, tapi Ellen Tuhumuri ya, Dr. Ellen punya disertasi tentang pangan lokal, ketahanan pangan. Kenapa itu nggak dijadikan oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari penelitian untuk kita dorong ketahanan pangan lokal sini? Sekarang kita nggak bisa klaim lagi tentang sagu, karena sagu itu properti dari pemerintah Riau sekarang, bukan Maluku, bukan Papua. Dari sisi itu kita udah gagal Pak. Kita mau salahkan pemerintah pusat, jangan dong. Introspeksi diri internal kita, baik nggak dalam perencanaan kita, bagus nggak dalam eksekusi kita. Uang tuh ada sejajar, tapi kita mau nggak? Kenapa? Sebuah program dalam PSN aja itu kriteria-kriteria jelas. Kita baru sisi administrasi aja Pak, sudah gagal Pak. Lalu kita salahkan orang lain gitu. Gak boleh gitu kita salahkan orang lain. Kenapa Ternate bisa, Maluku Utara bisa ambil yang baik? Kenapa Papua bisa ambil yang baik? Bukan karena mereka diistimewakan, karena mereka punya perencanaan sangat baik gitu. Saya bicara karena saya pelaku, saya tiap hari melotot tentang semua perkembangan daerah gitu. Tentang pembangunan daerah. Saya mesti bilang ini gitu. Sorry, saya harus bilang ini supaya kita clear lihat masalah ini gitu. Kalau enggak kita terlalu berkulat terus salahkan orang lain lalu kita merasa enggak ada urusan RMS di sini, enggak ada. Kebijakan pemerintah pusat enggak pernah pakai itu lagi gitu. Enggak ada itu. Apa beda kita dengan UPM? Apa beda kita dengan Aceh? Kita tidak lagi bagian dari posisi itu. Generasi 4 di Belanda, hampir semua kamar ada bendera RMS, tapi itu identitas budaya, bukan identitas politik lagi gitu. Nggak ada lagi kita mau. Bapak-bapak ada yang tahu tentang RMS? Nggak ada yang tahu. Kenapa kita harus terjebak dengan stigma itu gitu? Ini menjadi bagian untuk kita dorong proses perkembangan kita semakin lebih bagus karena tidak ada pilihan maju. Kita nggak bisa menggadaikan masa depan kita kepada orang lain. Hanya anak-anak Maluku sendiri yang bisa mengembangkan dan bisa menyelamatkan kita punya masa depan yang lebih baik. Karena itu saya mesti sampaikan yang terakhir adalah bahwa
Proses ini tidak bisa main-main. Belajar yang baik, kesempatan ini menjadi bagian untuk kalian mewujudkan mimpi kalian lebih baik ke depan. Karena apa? Fasilitas kalian itu lebih baik dari generasi kami. Kalian mau apa aja, udah elektronik. Kalian mau apa saja ada. Kita dulu di perpustakaan, kita cari buku aja susah. Kalian enggak, pakai handphone aja, pakai dajjal udah selesai semua gitu. Dunia semakin pendek. Saya nggak bisa tipu-tipu kalian lagi walaupun saya di istana Deputi 1. Karena kualitas informasi mungkin saya cuma dapat cepat duluan 1 menit dari kalian. Setelah itu kalian lebih tahu dari saya lagi. Karena informasi nggak bisa kita tutup. Dulu pemerintah daerah tuh, pemerintah pusat bisa tutup-tutup gitu. Sok-sok tutup gitu. Sekarang kita nggak bisa lagi tipu-tipu tentang pembangunan. Karena semua orang punya akses yang sama. Mungkin 1/100 detik semua orang punya akses yang sama gitu. Apa yang kita mesti tutupi lagi gitu. Sekali lagi, ketika kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Ini hal yang sangat prinsip untuk kita bangun Maluku yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rektor atau Pak Amir? Ya. Terima kasih. Dari semua yang kita diskusikan dari tadi, Maluku butuh roadmap jalan ke depan yang akan kita tuju. Satu, kita butuh impres khusus. Semua elemen harus berjuang menyatukan visi, menyatukan langkah kerja misi, langkah kerja ke sana untuk mewujudkan itu. Memang masyarakat juga bertanya, Bung, kenapa sampai banyak proyek strategis nasional itu kok menghilang dari agenda nasional kita? Oh, Lin, ya. Oke. Nah, saya kira kita punya kita perlu perjuangan untuk mewujudkan impres khusus tadi. Impres khusus untuk apa? Untuk pembangunan dermaga, cold storage dan sebagainya itu untuk memperkuat program lumbung ikan nasional yang menjadi cita-cita semua masyarakat Maluku ke depan. Satu. Yang kedua, ada strategi lain juga, tapi apakah anggota-anggota parlemen kita mampu untuk meyakinkan anggota parlemen dari daerah yang lain untuk berjuang, terutama provinsi kepulauan di Republik ini, sama-sama berjuang menyatukan visi untuk menggugat pembagian Dakdau yang harus diukur per wilayah daratan, sementara provinsi yang memiliki besar wilayah lautan, kecil wilayah daratan, itu kan tidak letak ketidakadilannya di situ. Sementara bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu artinya bahwa laut kita juga punya sumber kekayaan alam di dalamnya dan di bawah lautnya itu yang bisa yang dikeruk untuk untuk pendapatan negara. Nah, kalau keadilan dari sisi konsep ini, maka kita juga berhak untuk menuntut pembagian Dakdau setidaknya dibagi adil juga per wilayah laut, karena tadi kekayaan alam di laut juga ada, terutama sumber daya hayati laut. Nah, ini butuh pikiran dan kajian bersama, butuh kerja-kerja kerja politis, kerja diplomatis, melobi ke provinsi-provinsi kepulauan yang lain untuk membangun kebersamaan dari sikap ini. Saya kira kalau ini bisa berjalan, maka termasuk Maluku bisa mendapat keuntungan di dalamnya. Kalau dari sisi pendidikan,
yang tadi kita punya banyak daerah tertinggal, tiga T ya, terluar, terisolir, terjauh. Ini masih punya kendala pendidikan yang luar biasa yang harus dipecahkan. Masih banyak guru-guru tunggal di daerah-daerah terluar, terjauh, terisolir terutama itu yang masih satu orang mengelola sekolah hingga saat ini masih ada banyak titik yang harus diatasi. Nah, pemerintah butuh data dari masing-masing kabupaten untuk kita usulkan ke pusat supaya ada program bagaimana mengentaskan keterpurukan pendidikan terutama di daerah 4T. Ya. Itu pesan moral dari Ikapati, kita harus bersama-sama membangun daya gerak bersama untuk bagaimana menyiapkan masyarakat, menyiapkan generasi emas Indonesia dari Maluku nanti melalui langkah-langkah itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir dan Pak Rektor, silahkan. Ya, terima kasih Bu Fani. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya bicara hanya dari sisi perguruan tinggi ya. Kita tidak bisa keluar dari frame kita untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Ada hal yang perlu kita pikirkan secara matang lebih jauh, yaitu bahwa menyiapkan generasi muda yang paham betul akan potensi daerah dan memperjuangkan potensi itu untuk dikembangkan, tidak terjebak pada hiruk pikuk politik dan lain sebagainya, yang kita harus mencari figur-figur yang betul-betul bisa melihat sumber daya Maluku yang begitu besar dengan pengalaman-pengalaman yang ada untuk bagaimana bisa memperjuangkan Maluku ke depan. Tetapi yang lebih penting adalah kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyiapkan generasi sumber daya manusia berkualitas harus membaca bahwa kita tidak hanya terjebak pada perbaikan infrastruktur, apakah itu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi laut maksud kami, juga transportasi darat, pengembangan industri dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus betul-betul melihat bahwa bagaimana memperkuat solidaritas kita sebagai masyarakat di Maluku dengan karakter, sifat dan budaya pelagandong kita yang begitu kuat sehingga tidak gampang lagi kita terpecah. Tetapi dengan semangat dan budaya kita bisa betul-betul memperkuat solidaritas kekeluargaan kita di Maluku sehingga apapun tantangan yang kita hadapi kita bisa melewatinya secara bersama-sama. Dan tentu political will, kalau kita mau membangun daerah ini sangat tergantung pada political will dari pimpinan daerah kita, dari pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, itu sangat tergantung pada kepemimpinan daerah kita. Karena kalau kita lihat tidak berkiprah pada kepentingan masyarakat, meningkatkan indeks pembangunan manusia, sama saja kita terus akan berdiskusi, berdialog di seputar hal-hal yang sebenarnya
dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dari political will pemerintah itu bisa diperjuangkan dengan berbagai cara. Apakah itu proposal-proposal yang betul-betul akurat untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat dengan diskusi-diskusi draft-draft akademik yang baik. Saya pikir kita punya Pak Febri yang punya pengalaman menyelesaikan begitu banyak masalah. Beliau punya jalur yang kuat dan tentu ini bisa kita perjuangkan secara bersama-sama ke depan. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan, Ibu Fani. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rektor. Jangan matikan mic dulu Pak, mungkin langsung closing statement dari Pak Rektor terkait dengan tema kita di saat ini. Pertama, bagi kami terima kasih sekali untuk panitia ya, gagasan banyak sekali untuk Dies ini. Dan closing statement kami yang tadi kami sampaikan, mari semua